Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Rahmawati, CGP Angkatan 11, Kabupaten Blitar, kelas 12A. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi Modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan Modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Untuk refleksi kali ini, saya menggunakan model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan atau rencana. Untuk yang pertama, peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 yaitu ketika saya mempelajari bahwa anak terlahir itu sudah ditulisi, namun tulisannya masih suram dan pendidik wajib menebalkan tulisan yang baik dan membiarkan tulisan yang jahat. Dalam hal ini, jika diumpamakan anak sebagai benih padi, maka petani hanya bisa merawat dan memberi perlakuan supaya benih tersebut tumbuh dengan subur. Misalnya saja dengan mengolah tanah, menyirami, memberi pupuk, menghilangkan rumput pengganggu, dan lain-lain. Namun, petani tidak dapat merubah benih padi tumbuh menjadi benih jagung. Begitu pula dengan guru. Guru hanya bisa menuntun kodrat anak, tetapi tidak bisa merubahnya. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 yaitu ketika saya mengetahui bahwa seorang guru penggerak memiliki nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak diantaranya berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Sedangkan peran guru penggerak diantaranya sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai coach bagi guru lain, sebagai pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, penggerak komunitas praktisi. Jadi, dalam hal ini saya harus banyak melakukan aksi nyata untuk menguatkan nilai yang saya miliki dan mengembangkan kompetensi saya. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah pendidik berkewajiban menuntun murid sesuai minat, kebutuhan, dan kemampuan individu. Maka, pendidik harus memiliki nilai-nilai guru penggerak. Penerapan nilai dan peran guru penggerak sangatlah penting untuk mewujudkan implementasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid serta mampu menjadi teladan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan mendapat cahaya di keremangan malam. Karena selama ini saya mengajar belum secara keseluruhan menuntun murid untuk memperbaiki laku sesuai kodratnya. Tapi saya masih sering menjadikan murid sebagai objek pembelajaran. Saya sebenarnya memiliki nilai-nilai guru penggerak. Namun, saya belum menggali sepenuhnya nilai penggerak yang saya miliki sehingga saya harus bangun dan bergerak untuk mengembangkan kompetensi saya. Yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa pendidik berkewajiban mentransfer ilmu. Sekarang, saya berpikir pendidik hanya menuntun laku murid dan menjadi fasilitator pendidikan bagi muridnya. Setiap murid itu diperlakukan sama untuk memperoleh keadilan. Sekarang saya berpikir pembelajaran yang diberikan kepada murid harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa penerapan nilai dan peran guru penggerak dilakukan setelah selesai pendidikan guru penggerak. Sekarang saya berpikir bahwa itu salah. Seharusnya ketika CGP belajar di PGP juga harus memiliki nilai dan peran tersebut. Yang keempat adalah penerapan. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak? Yang pertama, merancang pembelajaran yang menggunakan model-model bervariasi yang berpihak pada murid, misalnya dengan model proyek.
Yang kedua, melakukan pengembangan diri dengan mengikuti kegiatan webinar, workshop, atau sejenisnya untuk meningkatkan nilai dan peran guru penggerak dalam diri saya. Yang ketiga, melakukan pengimbasan kepada guru lain terkait pembelajaran yang inovatif. 4. Berkolaborasi dengan rekan sejawat. Diskusi rutin dengan sesama guru dapat membuka perspektif baru, berbagi praktik terbaik, dan menemukan solusi bersama untuk tantangan yang dihadapi. Yang kelima, mencari umpan balik dari siswa untuk memberikan masukan tentang metode pengajaran yang telah dilakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.